Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa qur rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una biha fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fasahhilil umur ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Para pemirsa sahabat AQC Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan perdana kali ini dalam program kajian tadabbur untuk remaja dan untuk umum dan kisah-kisah dalam Al-Quran yang diramu dalam bentuk tadabbur dapat kita mulai pada hari ini. Dan mudah-mudahan seterusnya kami dimampukan untuk istiqomah dalam program yang mulia ini. Al-Quranul Karim adalah panduan hidup, pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai petunjuk, hudan, sebagai furqan, sebagai nur, sebagai syifa, agar kita umat manusia dapat meniti jalan menuju jalan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, agar dengan adanya Al-Quran yang dijadikan sebagai petunjuk dapat menuntun kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa langkah-langkah yang harus ditempuh bagi umat manusia, terutama umat Islam, agar dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai syifa, dan semua fungsi-fungsi Al-Quran lainnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan kita dan menginformasikan kepada kita langkah-langkah yang harus ditempuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, atau hati mereka terkunci mati? Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an
walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran? Jikalau sekiranya Al-Quran itu tidak turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan banyak kontradiksi di dalamnya. Dari dua ayat tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jalan satu-satunya untuk dapat memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran adalah dengan cara mentadabburinya, dengan cara merenungkannya, berfikir mendalam terhadap ayat-ayatnya. Apa itu tadabbur? Bertadabbur berarti memfungsionalkan Al-Quran dengan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Bertadabbur berarti menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam membangun peradaban dunia dengan penuh keyakinan dan kesungguhan dalam melaksanakannya. Tadabbur adalah sebuah pendekatan yang diinginkan Al-Quran untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang terkandung di dalamnya. Lalu apa definisi-definisi tadabbur menurut para ulama? Menurut bahasa, tadabbur artinya memandang sesuatu dari balik sesuatu, atau memandang kepada akibat sesuatu dan memikirkannya. Adapun menurut istilah adalah menajamkan mata hati terhadap makna-makna Al-Quran dan memusatkan pemikiran untuk merenungi dan mempelajarinya. Ini menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Adapun menurut ulama lain, tadabbur adalah berfikir mendalam dan menyeluruh sampai kepada kandungan makna yang paling dalam dan tujuan-tujuannya yang terjauh. Ketika kita membaca Al-Quran hanya sebatas bacaan, maka kemungkinan besar mutiara-mutiara, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang terkandung di balik ayat-ayat tersebut tidak dapat kita nikmati dan kita rasakan. Untuk bisa sampai pada kedalaman makna, meraih mutiara-mutiaranya, hikmah-hikmahnya, maka kita harus menyelam ke kedalaman Al-Quran lebih dari samudera yang tak bertepi. Jika kita hanya berada di permukaan, maka kita tidak dapat menemukan mutiara-mutiaranya. Untuk meraih mutiara Al-Quran, jika seseorang ingin mendapatkan mutiara Al-Quran tapi hanya berdiri di pinggir pantai, menikmati pasir putih, debur ombak, angin sepoi, burung camar, maka kemungkinan besar sampai kiamat pun dia tidak akan mendapatkan mutiaranya. Lalu apa yang dia harus lakukan untuk memperoleh mutiara di kedalaman samudera? Dia harus menyelam, membongkah batu karang, berlama-lama dalam laut, kemudian berusaha semaksimal mungkin agar menemukan apa yang dicarinya. Begitulah kiranya jikalau kita ingin mendapatkan mutiara, hikmah, pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyelam ke kedalaman samudera Al-Quran agar dapat meraih apa yang kita inginkan, yaitu
mutiara-mutiara yang terkandung padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Shad ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Alkitab atau panduan hidup yang paling sempurna diturunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan, banyak berkah yang terkandung di dalamnya. Untuk apa? Liyadabbaru ayati, agar dapat ditadaburi, direnungkan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi mereka yang berakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita, memberikan kepada kita taufiknya agar dapat memahami Al-Quran dengan baik sebagaimana para sahabat dan para salafus salih menempuh jalan ini. Para sahabat IQC Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa konsep bertadabbur? Konsep bertadabbur yang ditanamkan oleh Gurunda Kiai Haji Bakhtiar Nasir, yang pertama adalah alam raya adalah Al-Quran yang bergambar atau visual. Ketika melihat alam jagat raya ini, maka tentu akan sangat menghadirkan ma'rifatullah ketika kita memandangnya dengan kacamata Al-Quran. Dan Al-Quran adalah alam raya yang tertulis. Ayat-ayat yang kita baca juga sebenarnya ada alam raya di sana. Alam raya yang luas terbentang ini Allah abadikan banyak dalam ayat-ayatnya. Dan konsep yang ketiga adalah Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang bergerak dan berjalan, dengan artian melalui pribadi Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, kana khuluquhul Quran. Ketika sahabat bertanya kepada beliau radhiyallahu anha, bagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Quran yang bergerak dan berjalan dapat ditiru, dicontoh dan diteladani. Lalu bagaimana bertadabbur Al-Quran? Yang pertama, tentu kita harus mengaktifkan, menghidupkan hati agar dapat mendeteksi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian menundukkan pendengaran agar tunduk pada nasihat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah pandangan yang jujur dalam memandang kebenaran Al-Quranul Karim. Selain itu, dibutuhkan alat dalam bertadabbur. Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebutkan dalam surah Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa harus ada hati yang hidup, hati yang aktif, agar dapat merasakan getaran-getaran Al-Quranul Karim. Pendengaran harus tunduk kepada nasihatnya, dan pandangan harus jujur memandang kebenaran Al-Quranul Karim. Sebagai penutup, para sahabat IKC Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah ungkapan dari ulama yang sangat menohok, yaitu inna fahmal Qur'an wa tadabburahu. Sesungguhnya pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim dan dalam mentadabburinya, mawahibun minal karimil wahhab, adalah anugerah, adalah pemberian dari yang maha mulia, dari yang maha dermawan, dari yang maha memberi karunia. Yu'tiha liman sadaqa fi talabiha. Kemampuan untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran hanya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh, yang punya kejujuran untuk mendalami dan mempelajarinya. Wasalakal asbab al-musila ilaiha bijiddin wajtihadin. Dan jangan lupa, harus, wajib, kudu menempuh jalan atau sebab-sebab yang dapat menyampaikan kita kepada pemahaman dan perenungan tersebut dengan penuh kesungguhan dan perjuangan. Ammal muttaqi ala arikati. Adapun orang-orang yang bersantai-santai, hanya berleha-leha, duduk-duduk santai, kemudian al-mustagil bi syahawati dunia, hanya sibuk dengan perkara-perkara duniawi, wa yuridu fahmal Qur'an, lalu dia ingin bercita-cita memahami Al-Quran, kata beliau, fahayhata, hayhata, tidak mungkin, mustahil bagi mereka yang hanya sibuk dengan syahwat duniawinya, berleha-leha, bersantai-santai untuk dapat memahami kandungan Al-Quranul Karim. Walau tamanna 'ala Allahi al-amani, walau dia sangat berharap kepada Allah, sangat berangan-angan kepada Allah untuk memahaminya. Karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, sahabat IKC Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada pilihan lain bagi kita kecuali berusaha dari sekarang, berniat sungguh-sungguh meminta sama Allah agar diberikan kemampuan, keistiqomahan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, mentadabburinya, mengamalkannya, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kita pun berusaha untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Maka insya Allah akan terbangun peradaban Islam di dunia ini. Mudah-mudahan pertemuan pertama kali ini dapat menghadirkan spirit baru buat kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan menyimak beberapa contoh-contoh aplikasi tadabbur dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam surah-surah pendek, dan beberapa ayat-ayat tematik. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.